Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Qualcomm, kode ticker QCOM. Ini diperdagangkan di bursa Nasdaq. Bagi yang belum tahu tentang Qualcomm, Qualcomm ini adalah sebuah perusahaan publik asal Amerika Serikat yang bergerak di industri komunikasi. Saat ini markas pusat Qualcomm Incorporated terletak di Morehouse, San Diego, California dan dipimpin oleh CEO bernama Stephen M. Mollenkopf. Ini adalah situs resminya ya. Qualcomm ini adalah penyedia chipset yang sangat besar di dunia. HP-HP di platform Android itu sebagian besarnya diproduksi oleh Qualcomm. Kayak Samsung, Xiaomi itu rata-rata mereka menggunakan chipset Qualcomm. Sekilas mengenai produk, Qualcomm ini tidak hanya memproduksi chipset untuk HP saja. Ada chipset untuk audio, otomotif, kamera, industrial dan komersial, ada mobile computing dan juga networking. Tentunya yang udah terkenal ya, kita lihat coba. Ya, pastinya di smartphone dia punya Snapdragon 8 series, Snapdragon 7 series, Snapdragon 6 series, dan Snapdragon 4 series ya. Yang terbaru itu tentunya adalah Snapdragon 888 5G yang baru saja rilis. Ini untuk HP. Untuk yang lain, selain HP, Qualcomm juga menyediakan chipset untuk audio ya, dengan jajarannya ini Smart Audio 200 platform, Smart Audio 400 platform, Smart Headset platform, dan High-End Soundbar platform. Selain itu juga di otomotif juga Qualcomm memiliki Snapdragon Automotive 5G platform, Snapdragon Automotive 4G platform, dan Snapdragon 820 Automotive Platform. Satu lagi kita lihat jajaran produk dari Qualcomm itu juga ada di kamera. Di jajaran kamera Qualcomm punya Vision Intelligence 400 platform, Vision Intelligence 300 platform, Vision Intelligence 200 platform, dan Vision Intelligence 100 platform. Jadi lengkap ya. Qualcomm itu tidak hanya memproduksi chipset untuk HP saja, tapi juga berbagai sektor industri. Kita lihat dari pergerakan sahamnya ya. Hari tanggal bursa tanggal 26 Maret dalam satu hari, saham Qualcomm naik sebesar 4,49%. Oh, lumayan ya dalam satu hari. Ini sahamnya diperdagangkan di harga 132,99 dolar per lembar saham. Dalam 5 hari, saham Qualcomm naik tipis saja, hanya sebesar 0,023%. Dalam satu bulan, saham Qualcomm ternyata masih turun sebesar 4,66%. Dalam waktu 6 bulan, masih naik lumayan, yaitu sebesar 12,26%. Dalam waktu 1 tahun, ternyata sudah naik cukup tinggi, sampai 99,71%, Sobat Investor. Tapi, kita lihat ya, meskipun naiknya sudah 99,71%, tapi sebenarnya ini sudah turun cukup dalam dari titik tertingginya sebesar minus 19,29%, yang artinya lumayan ya bagi sobat investor yang tertarik. Sekarang adalah titik beli yang cukup bagus karena sudah turun cukup dalam dari titik tertingginya, dan sepertinya sekarang sudah mulai rebound lagi sobat investor. Nih, karena dalam satu bulan masih merah, dan sedangkan dalam satu minggu udah mulai ya, ini dari titik terdalamnya sudah mulai naik sebesar 6,14%. Ini tanda-tanda rebound sobat investor. Dalam waktu 5 tahun naik sangat bagus, yaitu sampai sebesar 161,38%. Ya, ini adalah saham yang pertumbuhannya cukup stabil sobat investor. Kita lihat sekilas mengenai key stats-nya. Ternyata Qualcomm ini sudah membagikan dividen dengan yieldnya sebesar 1,96% sobat investor. Dan kita lihat seberapa seringkah Qualcomm membagikan dividen. Ternyata cukup rutin sobat investor. Wow, luar biasa nih. Dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19, dan 20. Bahkan di tahun 2020 nih Qualcomm membagikan dividen sebanyak 4 kali. Sampai 4 kali dalam satu tahun ya. Ini bagus sekali untuk dividen investing. Dan bahkan di tahun 2021 Qualcomm sudah membagikan dividen di tanggal 4 Maret tahun 2021 sobat investor, yang artinya cukup bagus ya.
Dalam masa pandemi sekalipun, Qualcomm tetap membagikan dividen 4 kali dalam 1 tahun dengan yieldnya menurut situs Nasdaq itu adalah 2,04%. Kita lihat dari finansialnya. Secara kuartal itu cukup bagus, yaitu di kuartal kedua ini naik 4%, kuartal ketiga turun ternyata minus 49% dari kuartal yang sama tahun sebelumnya, sedangkan di kuartal keempat langsung rebound, naiknya nggak tanggung-tanggung sampai 73,37% revenue-nya ya, beserta dengan net income-nya. Ini yang paling penting tuh net income-nya. Ini di kuartal ketiga wajar karena di tahun 2020 kan musim pandemi yang sangat parahnya itu di sekitar kuartal ketiga ya. Kuartal ketiga itu sekitar bulan September ya kira-kira. Wajar kalau semua perusahaan itu turun, tapi yang paling penting ketika di kuartal keempat dia berhasil rebound, itu artinya perusahaan ini cukup bagus dalam mengelola perusahaannya. Dan reboundnya Qualcomm ini tidak main-main, yaitu revenue langsung naik sampai 73,37%, lebih tinggi dari kuartal keempat tahun 2019. Dan yang lebih mengejutkan lagi itu adalah net income-nya. Net income-nya itu sampai naik sebesar 484,98%, naik 4 kali lipat dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019. Itu bagus sekali sobat investor. Dengan net change-nya juga meningkat ya. Yang paling penting adalah net profit margin-nya juga meningkat sangat tinggi sampai 237,49%. Itu bagus sekali sobat investor, laporan keuangan di kuartal keempat tahun 2020 ini. Ternyata di kuartal pertama tahun 2021 juga Qualcomm sudah mengeluarkan laporan keuangannya. Ini adalah perusahaan yang sangat bagus keuangannya ya, langsung dikeluarkan saja. Dan revenue-nya juga naik sangat tinggi sampai 62,20%. Net income-nya juga ternyata ini naik sangat tinggi sampai 165,41%, dan net profit margin-nya juga naik sangat tinggi ya. Jadi berdasarkan 2 kuartal ini bisa kita ketahui bahwa Qualcomm ini sedang mengalami peningkatan pendapatan yang luar biasa sobat investor. Baik dari segi pendapatan ya, ataupun dari segi laba. Pendapatannya itu naiknya 73% dan 62% di kuartal keempat dan pertama tahun 2021, dan net income-nya juga naik sangat tinggi sampai 484% di kuartal keempat dan 165% di kuartal pertama tahun 2021. Luar biasa sobat investor. Next, coba kita lihat dari fundamentalnya menurut situs MarketBeat. Qualcomm ini diperdagangkan di bursa Nasdaq ya. Nasdaq dengan employee-nya ternyata sangat banyak, yaitu mencapai 41.000 karyawan. Tapi hal ini wajar ya, mengingat Qualcomm itu adalah perusahaan chipset, yang mana perusahaan chipset itu masih membutuhkan banyak tenaga manusia untuk memproduksi produk-produknya sobat investor. Next, kita lihat dari debt. Ini surprisingly debt-nya itu tinggi, mencapai 2,51 ya, debt to equity ratio-nya. Tapi sobat investor, meskipun debt to equity ratio-nya ini tinggi, tapi current ratio-nya juga melimpah, yaitu mencapai 2,14 dan quick ratio-nya itu 1,84, yang artinya Qualcomm ini memiliki cukup banyak cash untuk melunasi semua hutang-hutang jangka pendeknya. Jadi nggak masalah ya. Debt to equity ratio cukup tinggi itu normal, nggak masalah selama quick ratio dan current ratio-nya itu juga tinggi sobat investor. Kalau seandainya current ratio-nya itu di bawah 1, nah itu baru masalah. Tapi kalau debt to equity-nya 2,51 tapi ternyata current ratio-nya juga tinggi, artinya uangnya juga cukup banyak untuk melunasi hutang-hutang jangka pendek, dan itu bagus sobat investor. Dan surprisingly ternyata price to earning-nya juga cukup bagus, yaitu di 29,36 untuk saham-saham di Amerika. Price to earning 29 itu terhitung tidak terlalu mahal sobat investor. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan teknologi yang lain, biasanya mereka belum mencetak laba, tapi ternyata Qualcomm ini sudah mencetak laba, dan labanya juga cukup banyak. Ini di net income-nya itu di kuartal pertama tahun 2021 itu labanya mencapai 2,46 miliar dolar. Itu banyak sekali sobat investor. Next, kita lihat dari sales and book value. Secara price to sales, nah ini yang saya suka, yaitu price to sales-nya itu sangat murah, hanya 6,42%. Ini kombinasi yang sangat bagus menurut saya, ketika price to earning-nya sekitar 29, itu artinya cukup murah, dan dikombinasikan dengan price to sales yang sangat murah, hanya 6,42, itu kombinasi yang sangat bagus
untuk membeli saham Qualcomm ini menurut saya Sobat Investor. Dan price to booknya cukup mahal, wajar. Banyak sekali di perusahaan-perusahaan di Amerika yang price to booknya sekitar 24. Menurut saya price to book 24 itu ya tidak terlalu murah, tapi juga tidak terlalu mahal juga. Next, kita lihat profitability ini ternyata bagus sekali Sobat Investor, yaitu net marginnya menurut situs MarketBeat itu mencapai 22,09%. Itu net margin sampai di atas 20 itu bagus sekali Sobat Investor. Artinya Qualcomm ini mencetak laba cukup besar, dan surplusnya yang lebih luar biasa lagi itu return on equity yang mencapai 90,74%. Wow, luar biasa sekali return on equity dari Qualcomm ini Sobat Investor. Dan return on asetnya juga cukup tinggi, 11,56, yaitu wajar karena hutangnya Qualcomm juga cukup gede ya, sampai 2,51, yang menyebabkan return on asetnya juga hanya 11,56, tapi return on equity-nya sangat tinggi, mencapai 90,74%. Jadi kesimpulannya gimana? Menurut saya, kesimpulannya Qualcomm ini adalah perusahaan yang sangat bagus bagi growth investor, dan untuk saya pribadi, saya juga sudah mulai membeli saham Qualcomm dari beberapa waktu yang lalu, dan rencananya akan saya hold untuk jangka waktu yang cukup lama, karena selama pertumbuhan dari laporan keuangannya Qualcomm ini masih terus naik, saya tentunya juga akan terus hold saham Qualcomm ini. Dan surprisingly, Qualcomm ini juga cukup bagus bagi sobat investor yang bertipe dividen, karena Qualcomm ini sudah membagikan dividen cukup besar sampai 1,96%, dan pernya juga cukup murah. Jadi cukup bagus bagi dividen investor dan juga value investor. Oke, itu adalah pendapat saya sobat investor ya. Bagaimana pendapat sobat investor semua? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan bagi kalian yang memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar terus mendapatkan update dari Saham Invest. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.